Salam anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan Religion Day, khususnya bagi kalian yang beragama Kristen dan yang beragama Katolik. Acara pada hari ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah. Miss Ellie akan memberikan sambutan kepada kita semua, kemudian diikuti dengan pujian yang dipimpin oleh Ibu Lia. Kemudian setelah pujian akan diikuti oleh firman Tuhan atau renungan yang akan dibawakan oleh Mr. Bawono. Setelah itu kita akan memutarkan video yang ada hubungannya dengan tema pada kegiatan kita pada hari ini. Tema pada kegiatan Religion Day hari ini adalah diberkati di masa sulit. Setelah kalian menonton film, kemudian akan disusul dengan renungan kembali dan pembacaan ayat Tuhan oleh Mr. Yosafat. Kemudian setelah itu akan ditutup dengan doa. Oh iya, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Bagaimana? Dengan cara menuliskan nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar di bawah video ini. Jadi cukup menulis nama dan kelasmu di dalam kolom komentar di bawah video ini. Semoga dengan adanya video kegiatan Religion Day ini bisa memberikan suatu penyegaran dan siraman rohani sehingga membangun diri kita untuk semakin kita semangat dan memiliki keteguhan hati dalam menjalani setiap kehidupan kita. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati video ini. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ellie berharap kalian selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan juga kepada yang terhormat orang tua, wali murid Surabaya Montessori School. Semoga semua dalam kondisi sehat, kondisi baik, dan selalu diberkati. Ya anak-anak, hari ini kita akan mengadakan acara Religion Day bagi siswa-siswi yang beragama Kristen dan Katolik, di mana nanti kita akan berdoa bersama-sama, kita akan beribadah bersama-sama, mendengarkan siraman rohani bersama-sama, supaya kita bisa mendekatkan diri lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita juga akan berdoa, semoga senantiasa kita diberi kesehatan, kita selalu dilindungi, dan semoga pandemi virus corona yang melanda negeri ini segera berakhir, supaya kita bisa kembali bersekolah, kita bisa beraktivitas kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih atas semuanya. Semoga acara Religion Day hari ini berjalan dengan lancar, mulai dari awal hingga akhir. Terima kasih saya sampaikan. Salam sejahtera dan selamat pagi. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Religion Day pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami, mengumpulkan kami di kegiatan Religion Day pada hari ini. Meskipun jarak memisahkan kami, tapi tetap kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan. Biarlah kegiatan pada pagi hari ini Engkau berkati dari awal sampai selesai, dan berkati setiap kami sehingga kami mengerti setiap pesan, setiap nasihat dan firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan pada hari ini dari awal sampai dengan akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya, kita nyanyi sama-sama yuk. Kita naikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Allahku besar, tapi dengan gerakan. Yuk kita mulai dan kalian bisa mencontoh gerakan Buria. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Dan sekarang kita coba sama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada
kita akan menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya, nanti temanmu Daniel juga akan menyanyikannya bersama-sama. Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Semangatnya patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua pada hari ini. Ketemu kembali sama saya. Pada hari ini akan membawakan renungan di mana diberkati di masa sulit. Menurut Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Nah, saudaraku, saya akan membacakan bagi saudara dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saya tambahin ayat yang ke-7. Walau 1000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Saudaraku, pada hari ini kita melihat di seluruh dunia, bahkan secara nasional di Indonesia, negara yang kita cintai, ada penyakit yang menular ke seluruh dunia yang dinamakan COVID-19. Hal itu membuat kita merasa khawatir, merasa takut. Bahkan dalam diri kita ada rasa ketakutan akan yang namanya kematian. Bahkan orang-orang menjaga dirinya gimana supaya tetap sehat, tetap kuat di dalam menghadapi penyakit ini. Bahkan ada orang yang juga cuek, tetap melakukan kegiatannya, menganggap penyakit ini tidak berbahaya. Banyak aspek orang melihat dari segi penyakit COVID-19 ini. Tetapi pemerintah, secara khususnya pemerintah Indonesia, terus berjuang giat untuk melawan COVID-19. Saudaraku, kemana-mana pun kita diharuskan memakai masker, cuci tangan, dan tetap tinggal di rumah. Sebagai generasi muda, kita dituntut sebagai semakin cerdas, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tetapi ketika kita melihat kondisi saat ini, kita merasa berputus asa. Kita tidak melihat lagi kebebasan. Kita seperti seekor burung yang di dalam sangkar, dipenuhi makanan kita, dipenuhi kebutuhan minuman kita, tetapi kita tidak bebas. Kita akan merasakan rindu akan kebebasan sebagai siswa belajar di sekolah, bertemu dengan teman, bermain. Tetapi saat ini kita belajar, apa sih? Kenapa kita harus mengalami hal seperti ini? Dan bagaimana kita diberkati di masa-masa sulit ini? Kita akan mendengarkan lagu yang akan diberkati dalam diri kita. Kita akan belajar mendengarkan atau menyanyikan dalam diri kita, mulut kita, lagu Walau 1000. Meski langit tak
dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 6 adalah latar belakang apa yang menjadi curahan hati. Apa yang sebenarnya terjadi menurut Mazmur 91 ayat 1 sampai 6. Kalau kita kembali melihat dalam Mazmur 90, itu dikatakan bahwa doa Musa, abdi Allah. Jadi, dalam Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa, abdi Allah, pemimpin bangsa Israel. Di situ diceritakan ayat yang ketiga dalam 91 tentang penyakit sampar yang busuk. Jadi peristiwa ini terjadi sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kalau menurut cerita ayat 1 sampai 6 dalam Mazmur 91, jadi ada proses pembebasan Tuhan melalui Musa bernegosiasi dengan Fir'aun. Makanya terjadilah 10 hukuman, 10 tulah Tuhan atas Mesir dalam proses itu. Karena di sini dikatakan ada namanya penyakit sampar yang busuk. Dalam sejarah dunia tidak terjadi penyakit sampar selain yang terjadi pada bangsa Mesir waktu Musa berbicara dengan Fir'aun. Nah, kita akan lihat sebentar video tentang 10 hukuman Tuhan. Apa saja 10 hukuman tersebut atas Mesir. Lord God, I did everything you told me, but I only made things worse. Moses, go again to Pharaoh. I will make you like a god to him. Take your staff and stretch forth your hand upon the river. You shall multiply my wonders in the land, and in this shall they know that I am the Lord. Pharaoh, the Lord God has commanded you to let his people go. Ah, the Lord God of trickery again. Out of my way, Moses, or I'll trample you. Behold his power! And Moses did as the Lord commanded. He lifted up his staff in the sight of Pharaoh and struck the waters, and all the river turned to blood. Throughout all the land of Egypt, the waters turned to blood, and the fish died, and the rivers stank, and the Egyptians could not drink. Another clumsy bit of magic? Fine. You've poisoned the water. I don't need to drink water when I have wine. Your heart is hard, Pharaoh, but my God is stronger. The Lord God has instructed me. I will show you that he is the one true God. Pharaoh, cousin, let my people go. This doesn't have to happen. Your people will suffer. Some will die. Enough! Pharaoh is the only god you have to fear, Moses. You'll be the one to die, cousin. And he hit the dust of the earth with his staff, and the dust became lice. Pharaoh's magicians could do nothing. There were lice upon man and beast. Pharaoh hears, but does not listen, Lord. And frogs came up out of the river and spread over the land, and they died in the houses in heaps. Frogs? This is all his god has to torment me with? Frogs? Then there came swarms of flies. The cattle died.
and the land stank. Flies are nothing, Moses. Moses does bad tricks. Exactly. Bad tricks and nothing more. Then the people of Egypt were stricken with sores. Only the children of Israel were spared. This is the finger of God. We've called for Moses. He's here, right now. Perhaps Pharaoh could get him to ask his God to leave us alone. I am God. Never forget that. Yes, Pharaoh. We're sorry, Pharaoh. These are worse than the lice and the flies. They speak wisely, Pharaoh. All of this will cease only when you do as the Lord God commands. Let my people go. Release them from their bondage. Leave this place or die. But Pharaoh would not listen. Oke, saudara. Ketika kita melihat video itu, kita melihat bahwa hukuman Tuhan terjadi terhadap bangsa Mesir, bukan sama Israel. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur 91 ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan saat ini diberkati di masa sulit. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Nah, yang pertama, di situ ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa atau yang maha tinggi. Artinya apa di sini? Artinya adalah orang yang berlindung pada yang maha tinggi seperti kita datang kepada Tuhan, bersimpuh di tempat rahasia Tuhan. Karena dalam bahasa Inggris dikatakan he who dwell in the secret place of the Most High. Jadi orang yang berlindung pada yang maha tinggi bersila, bersimpuh di tempat rahasia Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam Mazmur 91 ini, Musa datang kepada Tuhan, bersimpuh di hadapan Tuhan. Ketika mendengar bangsa Israel demo, tidak terima. Kemudian ketika Fir'aun menolak permintaan Musa agar bangsa Israel dibebaskan keluar dari Mesir, Musa selalu bersimpuh di hadapan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Sama halnya dalam kisah Perjanjian Lama, ada kisah namanya Hana. Hana ini adalah seorang perempuan yang tidak punya anak. Maka itu dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 13 diceritakan bagaimana tentang lahirnya Samuel. Hana pergi ke bait Allah, berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana bersimpuh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kemudian dalam Perjanjian Baru juga diceritakan kisah tentang Marta dan Maria. Dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, di mana diceritakan Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi saudara, duduk dalam lindungan yang maha tinggi artinya adalah kita datang kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, entah itu di gereja, entah itu kita ada punya ruangan doa secara khusus. Mungkin kita kalau nggak punya ruangan doa, kita datang ke kamar kita, berdoa di dalam kamar untuk bersimpuh mencari hadirat Tuhan. Ingat, fokus ke hadirat Tuhan. Arti dalam duduk dalam lindungannya maha tinggi, supaya kita diberkati di masa sulit ini. Hanya datang kepada Tuhan, ke hadirat Tuhan. Nah, yang kedua, kalau kita ingin diberkati di masa sulit ini, orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, di sini ada kata bermalam dalam naungan. Apa artinya? Artinya adalah
tinggal dalam naungan atau support yang maha kuasa, dukungan yang maha kuasa. Nabi Musa setiap mau melangkah menghadapi masalah dengan bangsa Israel, bagaimana cara memimpin bangsa Israel dengan baik, selalu bertanya dan minta dukungan, minta support dari Tuhan Allah. Selalu minta dukungan, minta bertanya sama Tuhan. Jadi, bila kita mau diberkati di masa sulit ini, sebagai anak Tuhan, harus selalu bertanya dan minta support Tuhan Allah. Melalui apa? Melalui telepon? Pastinya melalui doa dan berdoa. Karena dalam 1 Timotius katakan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan kita renungkan, dalam Matius pasal 21 ayat 21 sampai 22 dikatakan, dan Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman dan tidak bimbang, kamu bukan hanya cara ini. Bahkan jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa, percayalah, kamu akan menerimanya. Kalau kita merasa mau diberkati di masa sulit, hal yang kedua adalah kita selalu bertanya dan minta support Tuhan Allah melalui berdoa. Kemudian yang ketiga adalah, kalau kita ingin diberkati Tuhan di masa sulit, berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, kubu pertahanan, dan yang kita percayai. Saudaraku, dalam masa sekarang ini, orang dipercaya dan mempercayai adalah kondisi yang butuh proses, membutuhkan waktu yang tidak tentu, tidak pasti. Sampai batas mana? Sampai batas seseorang berkata kepada kita, ya, aku percaya kamu. Iman kepada Tuhan juga proses, di mana kita diproses setiap hari, setiap waktu untuk percaya kepada pribadi, kepada kuasa, kepada karya pekerjaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Dan banyak tokoh Alkitab yang sudah membuktikan dalam kehidupannya bahwa iman itu butuh proses, percaya, mempercayai Tuhan, dan kita dipercaya oleh Tuhan adalah butuh proses. Abraham, ketika imannya diuji, dia tetap percaya tidak sama Tuhan, harus mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, kepada Tuhan. Perlu proses pemikiran yang panjang oleh Abraham. Secara manusia dia sudah tua. Dia tidak punya keturunan, hanya satu-satunya keturunannya yang sah adalah Ishak. Menurut perjanjian Tuhan sama Abraham. Tetapi dia harus diminta untuk mengorbankan Ishak. Tapi dalam Alkitab dicatat, Abraham melakukan perintah Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan. Kemudian dalam Musa, di dalam setiap memimpin bangsa Israel, ada proses. Walaupun di saat memimpin bangsa Israel, Musa marah, emosi, karena bangsa Israel tidak mau diatur, ingin seenaknya sendiri. Tapi Musa diproses oleh Tuhan untuk percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan memimpin dia, membimbing Musa untuk memimpin bangsa Israel. Daud diproses Tuhan sebelum dia menjadi raja Israel. Dia adalah seorang gembala. Dari kecil masa mudanya, dia diproses menggembalakan domba. Perlu kesabaran, kesetiaan di dalam menggembalakan domba. Demikian juga Yusuf, sebelum menjadi seorang orang terkenal di Mesir, Yusuf diproses oleh Tuhan
di mana dia harus mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, dibenci oleh saudaranya, saudara-saudaranya iri hati, tidak suka sama dia, dikucilkan oleh saudaranya. Diproses kemudian di dalam Mesir juga sebagai seorang pembantu atau budak pelayan, dibenci oleh orang lain, tetapi Yusuf tetap berdoa, percaya kepada Tuhan. Itu adalah proses sampai akhirnya Yusuf menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Nah saudara, supaya kita diberkati di masa sulit ini, kita berkata kepada Tuhan, yang tujuan akhirnya kita berkata kepada Tuhan, Kaulah perlindunganku, Kaulah pertolonganku. Ini proses iman kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya pada renungan hari ini adalah, kita duduk dalam lindungan, berarti kita datang ke hadirat Tuhan melalui di gereja, ruang doa, untuk bersimpuh mencari hadirat Tuhan. Kita fokus ke hadirat Tuhan. Yang kedua, bila kita mau diberkati di masa sulit, harus selalu bertanya dan minta support Tuhan Allah melalui doa dan doa. Yang ketiga adalah supaya kita diberkati oleh Tuhan dalam masa sulit ini, kita berkata kepada Tuhan, Kaulah perlindunganku, pertolonganku. Maka Tuhan berkarya atas kita. Di dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan melepaskan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ingat, Tuhan akan melindungi kita. Janji kesetiaan Tuhan sebagai perisai dan pagar tembok iman kita. Kita tidak usah takut lagi terhadap kedahsyatan malam. Kita tidak usah takut lagi terhadap panah terbang di waktu siang. Penyakit sampar berjalan di dalam gelap. Penyakit menular. Banyak orang berjatuhan akibat penyakit. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, berseru sama Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tak bersuara, awan gelapku menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi, walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Katakan, takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
dalam rumah. Yuk kita saksikan bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣叫我家庭主快乐快乐呀，快乐快乐呀。叫耶稣mereka menyanyi kursi-kursi he, kursi-kursi he, kursi-kursi he.叫耶稣mereka menyanyi kursi-kursi he, kursi-kursi he. Halo, selamat pagi anak-anak dan orang tua terkasih. Hari ini Misterius akan membawakan sedikit renungan dengan tema diberkati di masa sulit. Jadi kita semua masa ini sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit, di mana kita harus tetap bertahan di rumah dan melakukan segala aktivitas di dalam rumah kita. Tidak bisa melakukan aktivitas secara normal, namun Tuhan selalu berjanji kepada kita untuk selalu menyertai dan memberkati kita di setiap masalah atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mister mau mengajak kita semua untuk membaca salah satu perikop dari Alkitab yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1-16. Kita ambil Alkitab kita buka Mazmur 91 bersama-sama. Oke. Mazmur 91 ayat 1-16. Yang sudah ketemu bisa dibuka dan kita baca bersama-sama ya. Mister bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di tanganmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas kanannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi seperti itu isi dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan judul perikop dalam lindungan Allah. Kalau kita semua tahu, di Alkitab ini banyak sekali perumpamaan yang baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru yang kita temui. Dari perikop tadi, perikop di atas menunjukkan suatu perlindungan yang diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Allah. Kalau kita lihat di Mazmur 90, itu Mazmur yang didaraskan oleh Musa. Dimana kalau kita tahu Musa itu sedang berada di padang gurun bersama bangsa Israel dengan berbagai cobaan yang diberikan kepada Tuhan karena bangsa Israel sendiri. Nah, di awal perikop kita mengetahui bahwa orang percaya, orang beriman itu selalu berpegang teguh kepada Tuhan Allahnya. Tuhan Allahnya itu ya Allah Bapa, ya Tuhan Yesus. Ya, orang beriman, orang percaya selalu berpegang teguh di dalam segala macam cobaan dalam hidup. Nah, pemazmur di sini menuliskan cobaan hidup yang dialami, masalah hidup yang dialami. Tuhan melindungi kita dari apa saja sih? Dari banyak hal. Kalau pemazmur menuliskan panah di waktu siang itu karena pada zaman dahulu bangsa Israel itu sedang berperang. Ya kan, kalau siang hari, kalau di pagi hari itu waktunya untuk mereka saling menyerang. Kalau kita saat ini ya, panah di siang hari itu seperti saat kita sedang bekerja, saat kita sedang belajar. Tuhan selalu melindungi kita dan menyertai kita. Seperti penyakit menular yang berjalan di dalam gelap. Ini juga sebuah perumpamaan di mana saat gelap kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Maka dari itu Tuhan Yesus juga menjaga kita. Seperti sewaktu kita sedang menghadapi kondisi di mana kita tidak tahu kapan ini akan selesai, kapan ini akan berakhir, kapan kita semua bisa kembali normal. Nah, itu seperti suatu penyakit menular yang berjalan di dalam kegelapan, dimana kita tidak tahu di mana itu selesai, di mana dia berada. Tuhan selalu menjaga kita saat kita tidak tahu kondisi apa yang sedang kita alami saat ini. Tuhan juga melindungi kita di berbagai penyakit sampar yang menular. Kalau zaman dulu itu di bangsa Israel di Timur Tengah sana, penyakit yang paling menular, yang paling mematikan itu penyakit sampar. Seperti saat kita ini ya, ada suatu wabah yang menular juga. Nah, pemazmur mencatat bahwa saat kita berserah, saat kita yakin dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita bahkan dari penyakit yang menular sekalipun. Dan juga Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya agar kaki kita tidak terantuk batu. Terantuk batu itu perumpamaannya seperti kayak kita jatuh dalam kehidupan. Lah, kalau zaman dulu mungkin malaikat masih bisa dilihat ya. Kalau zaman sekarang itu, kalau saat ini Tuhan itu mengirimkan Roh Kudus kepada kita semua agar kita tetap yakin, tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Roh Kudus juga sebagai penolong kita, gimana kita tetap bisa dan mampu melewati semua hal ini. Dan yang terakhir, Tuhan selalu melihat anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Pemazmur mencatat bahwa di akhir perikop, Tuhan Allah Bapa berbicara bahwa hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindunginya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hatinya tetap teguh kepada Tuhan, aku yakin bahwa aku akan dijaga Tuhan, saya yakin. Maka Tuhan akan melihat bahwa itu baik,
dan Tuhan akan melindunginya, menyayanginya sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Kalau di Perjanjian Baru ada satu ayat yang menceritakan bahwa aku akan menjaga engkau sampai akhir zaman. Ya, anak-anak dan orang tua terkasih, saat ini kita menghadapi berbagai masalah, baik dari masalah yang bisa kita atasi maupun yang mungkin tidak bisa kita atasi. Namun dari Mazmur tadi, dari perikop tadi, kita mengetahui bahwa saat kita percaya dan saat kita berpegang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungannya dan berkatnya kepada kita semua. Maka dari itu ada baiknya kita sebagai orang beriman tetap teguh di segala permasalahan, di segala macam kondisi, di segala macam ujian hidup yang kita alami saat ini. Dan yakinlah bahwa Tuhan saja yang menjaga hidup kita dan memberkati hidup kita di segala macam kondisi yang kita alami. Seperti itu perenungan kita hari ini. Semoga menjadi suatu berkat bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I You're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Fun! Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it, how low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by
Nah, anak-anak dan orang tua yang terkasih, kita sudah menyelesaikan religion di hari ini. Untuk menyelesaikan religion di hari ini, kita tutup dengan doa. Mister akan pimpin doanya. Mari kita berdoa, mari kita membuat tanda teman-teman Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hari ini, sehingga kami bisa menyelesaikan religion day ini. Tuhan, berkatilah kami di tengah masa pandemi ini, agar kami tetap bisa berpegang dan Engkau lindungi selalu dalam lindungan Roh Kudus-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami hantarkan melalui perangkaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.